Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama dan khususnya pertemuan hari ini kita akan belajar bersama-sama bahasa Indonesia ya. Oke, anak-anak, apakah sudah mempersiapkan buku 3A? Buku pena 3A, kita akan menggunakan buku ini ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan PKN khususnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Anak-anak, silakan lihat ya. Nah, kita akan belajar dari subtema 1, tema 1 dan subtema 1. Sekarang coba anak-anak lihat di halaman 5. Ya, di halaman 5 anak-anak buka. Kita akan belajar ciri-ciri di sana temanya, subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup sekarang. Topik pembelajaran kita yang akan kita bahas yaitu mencari makna kosakata baru, ya, mencari makna kosakata baru dan juga kita akan membuat kalimat. Nah, oke. Sebelumnya mungkin anak-anak di kelas 2 sudah pernah ya belajar membuat kalimat, begitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar lagi. Nih, kita akan membaca dulu tadi yang di halaman 5. Teksnya anak-anak bisa lihat sendiri di sana. Judulnya ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan membaca bersama-sama ya. Silakan anak-anak perhatikan teksnya dari paragraf 1 ya, paragraf 1, paragraf 2, 3 dan 4. Di sana ada 4 paragraf ya. Oke, kita akan membaca ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini sudah ada gambarnya, lihat. Di sini ada gambar kecambah ya, sudah mulai tumbuh. Sudah ada daunnya. Sini ada gambar telur menetas jadi anak ayam nanti besar, ya. Sekarang lanjut. Makhluk hidup berkembang biak artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang. Ya, itu sudah selesai ya, kita baca teksnya. Sekarang udah kita perhatikan. Nah, tugas anak-anak dari teks yang sudah kita baca itu, apakah ada kata-kata yang anak-anak tidak tahu artinya? Ya, kalau misalnya anak-anak lihat, oh, kata oksigen saya tidak tahu artinya, Bu. Nah, anak-anak tuliskan di buku catatannya ya. Tulis kosakata baru seperti ini ya. Kosakata baru. Misalnya, tulis nomor 1, oksigen. Kita cari tahu di KBBI. Ini Ibu kita sudah carikan artinya di KBBI. Ya. Nah, kalau di sini oksigen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Oke, setelah itu anak-anak lihat lagi teksnya. Kata-kata yang mana lagi ya yang saya belum tahu artinya? Anak-anak tuliskan lagi. Contohnya di sini berkembang biak. Ibu Lita tidak tahu artinya berkembang biak itu apa. Makanya kita cari tahu. Setelah tuliskan berkembang biak, cari lagi artinya di KBBI. Ternyata di teks tadi sudah dikatakan berkembang biak itu adalah bertambah banyak. Sekarang lihat nomor 3. Ibu Lita sudah tuliskan. Oh, mungkin kata punah anak-anak belum tahu. Ibu Lita sudah cari di KBBI juga. Punah artinya habis semua hingga tak ada sisanya. Seperti contohnya, oh, sekarang dinosaurus sudah punah ya. Nah, itu artinya dinosaurus sudah semakin sedikit dan lama-lama bisa habis dan tidak ada.
Oke, lanjut ya. Nih, sekarang tadi kan kita sudah menemukan kata-kata yang kita tidak tahu artinya. Nanti anak-anak bisa cari tahu lagi ya, tulis lagi. Sekarang kita mau membuat kalimat. Membuat kalimat itu bagaimana Ibu Nita? Nah, ini contohnya ya. Nih, misalnya dari kata oksigen tadi ya, yang sudah Ibu Nita carikan artinya di KBBI. Oh, saya sudah tahu artinya oksigen. Sekarang saya mau membuat kalimat dari kata oksigen. Lihat contohnya. Gas yang nih, oksigen. Contohnya, makhluk hidup memerlukan oksigen. Itu adalah satu kalimat. Ya. Selanjutnya, dari kata berkembang biak. Kita sudah tulis di sini, makhluk hidup dapat berkembang biak. Itu adalah kalimat. Kalau kata kan ini misalnya hidup, itu kata. Makhluk itu juga kata. Tapi kalau kalimat berarti makhluk hidup dapat berkembang biak. Sekarang Ibu Nita sudah berikan contoh. Misalnya kata punah, Ibu Nita buatkan kalimat dinosaurus sudah punah. Itu adalah kalimat. Coba anak-anak sekarang di rumah buat kalimat dari kata makan. Coba anak-anak tulis di buku catatannya kata makan. Anak-anak tulis kalimat dari kata makan. Bu Nita mau buat kalimat dari kata makan seperti ini. Ibu Nita makan menggunakan tangan dan sendok misalnya. Atau kata makan yang lain. Bu Nita mau buat kalimat lagi. Makanan hari ini sangat enak. Atau ganti lagi yang lain. Kata makan kita buat kalimat yang lain. Saya sudah makan. Itu satu kalimat. Oke? Mudah ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya membuat kalimat. Oke, lanjut ya. Ya, kalau dari teks yang tadi kita baca ini, kita bisa melihat bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu mengalami pertumbuhan. Coba anak-anak ingat-ingat. Oh, waktu TK perasaan Ibu Nita tingginya segini. Tapi setelah Ibu Nita sekarang sudah dewasa, tingginya seperti ini. Anak-anak juga pasti merasakan, oh Ibu Nita saya dulu tingginya cuma segini. Terus lama-lama tingginya segini dan sekarang umur sudah segini. Ya, itu namanya pertumbuhan. Anak-anak mengalami pertumbuhan. Menurut anak-anak, kalau buku ini bisa bertumbuh enggak? Mungkin hari ini segini ukurannya, tapi besok sudah segini ukurannya. Tidak ya, buku tidak bisa bertumbuh seperti kita. Ini gambarnya manusia, hewan, tumbuhan lah yang bisa mengalami pertumbuhan. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Oke. Sekarang ciri kedua, makhluk hidup itu bisa bergerak. Ibu Nita manusia, ya? Kira-kira Ibu Nita bisa bergerak? Oh bisa, ya, bisa berjalan. Kalau ayam bisa bergerak? Oh bisa, dia bahkan bisa terbang, ya. Bisa juga dia berjalan, ngorek-ngorek cari makanan, ya. Oke, sekarang apakah buku ini bisa berjalan? Bisa bergerak? Bisa Bu Nita bergerak, tapi itu Ibu Nita yang menggerakkan. Ya, buku ini bukan makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tumbuhan Bu Nita, memangnya tumbuhan bisa berjalan? Pohon bisa berpindah tempat ke sini atau ke sini? Tidak, tumbuhan itu bergeraknya ke arah matahari. Contohnya nih, ini kecambah, itu kaktus, ya. Kalau anak-anak taruh
kecambah misalnya di dalam ruangan, maka kecambah itu akan mencari cahaya matahari. Di mana ada cahaya, dia akan berbelok seperti ini ya. Cahayanya dari arah jendela, ya. Dia jadinya belok begini. Ya, itu dia bergerak mencari bergerak ke arah matahari. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan berlatih ya anak-anak. Anak-anak sekarang buka lagi buku Bu Pena di halaman 8. Nih, baca teks halaman 8. Perkembangbiakan makhluk hidup. Mana ya halaman 8? Oke, anak-anak kalau sudah buka lihat. Di sana ada teks ya, judulnya Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Tugas anak-anak sangat gampang. Pertama, baca teksnya, baca. Kita belajar bahasa Indonesia, kita akan banyak membaca ya. Baca teksnya sampai selesai. Ya. Setelah membaca, diapakan Ibu Nita? Setelah dibaca, cari kata-kata yang anak-anak belum tahu artinya. Misalnya kata ovipar. Ovipar itu apa ya? Anak-anak tuliskan di buku catatan. Setelah itu anak-anak cari artinya di KBBI, ya. Nah, kalau tidak seperti itu, di sini juga sebenarnya ada dituliskan artinya. Ya, anak-anak coba cari tahu di KBBI atau di Google, kata ovipar itu apa sih? Ya, setelah anak-anak cari kata-kata yang anak-anak tidak tahu, selanjutnya buat kalimat dari kata tersebut. Misalnya anak-anak tulis misalnya melahirkan, anak-anak tidak tahu artinya, cari di KBBI. Setelah tahu artinya, buat kalimat dari kata melahirkan. Ya, contohnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu contoh kalimat. Nanti anak-anak buat sendiri ya. Oke, itu tugas kamu. Silakan ditulis di buku catatan. Lanjut Pak. Nah, nih perhatikan PPT yang sudah ada di sini. Nanti Ibu Nita akan bagikan ke anak-anak. Anak-anak bisa baca lagi, pelajari lagi. Tapi itu hanya bersifat rangkuman. Anak-anak bisa baca lagi di buku Bu Penanya ya. Nah, baca di Bu Penanya, terus cari tahu di Google. Ini artinya apa ya? Atau bisa juga tanya ke Ibu Nita, ya. Lalu kumpulkan tugas yang tadi, ya. Tugas latihan tadi itu ke email Ibu Nita. Jadi setelah selesai tulis kosakata baru, cari artinya di KBBI dan membuat kalimat, foto. Setelah difoto, kirim ke email Ibu Nita, ada di sini ya. Ibu Nita tunggu sampai hari Rabu. Rabu itu tanggal 22 Juli ya. Oke, sudah? Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik, sudah memperhatikan. Nanti kalau masih bingung-bingung, Bu Nita saya masih belum bisa membuat kata, buat kalimat. Nanti bisa telepon Ibu Nita, bisa chat Ibu Nita bagaimana caranya. Oke? Oke, itu dia yang bisa kita sampaikan. Anak-anak selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.